Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala jami'i ni'amillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dapat bermuajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat memasuki hari Jumat terakhir di bulan Muharram, tepatnya 28 Muharram atau 26 Agustus. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, semua kegiatan kita dari awal hingga akhir hari ini dan seterusnya, semuanya akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan terdahulu, yaitu tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ta'ani minallah wal ajadatu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah, pelan-pelan itu adalah dari Allah, sedangkan terburu-buru itu adalah dari syaitan. Illa khamsin, kecuali atas 5 perkara. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, yaitu it'amud daifi iza nazala, yaitu menyuguhi tamu dengan segera ketika tamu itu datang ke rumah kita. Yang kedua, wa qada'ud daina iza wajaba, membayar hutang ketika telah sampai masanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita uraikan, namun sedikit tambahan bahwa berkaitan dengan masalah hutang piutang ini, bahwa membayar hutang itu adalah hukumnya wajib. Lebih wajib, lebih penting membayar hutang daripada sedekah. Lebih penting membayar hutang daripada akikah. Lebih penting membayar hutang daripada kurban, daripada umrah. Karena umrah, kurban, akikah hukumnya adalah sunat muakkadah, sedangkan membayar hutang itu hukumnya adalah wajib. Bahkan Rasulullah SAW ketika diminta untuk menyolatkan jenazah yang masih mempunyai hutang ketika wafatnya, Rasulullah SAW menolaknya. Kemudian setelah itu para sahabat berlomba-lomba untuk membayarkan hutang jenazah itu supaya segera disolatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada yang ketiga, yaitu wa tazwijul binti iza balaghat, menikahkan anak perempuan ketika telah memasuki usia baligh, ketika telah memasuki usia perkawinan. Karena salah satu hak daripada anak adalah, salah satu kewajiban daripada orang tua adalah menikahkan putra putrinya ketika telah memasuki usia perkawinan. Karena ketika telah memasuki usia perkawinan itu, anak pasti dia sudah punya hasrat, dia pasti sudah punya birahi, dan kalau sudah demikian tidak boleh ditunda-tunda. Khawatir kalau tidak segera dinikahkan, dia akan nikah dengan caranya sendiri, dan bisa-bisa saja nanti menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan masalah perzinahan dan aib bagi keluarganya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu wajadhidul mayyita iza mata, kemudian mengurusi jenazah ketika telah wafat. Mengurusi jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengerjakannya satu jenazah, maka yang lainnya tidak diwajibkan. Artinya sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau ada satu jenazah yang meninggal, yang satu pun tidak ada yang mengurusnya, maka orang itu semuanya akan berdosa. 4 kewajiban, yaitu pertama adalah
memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Dan orang yang meninggal itu apabila dia apalagi dia orang yang beriman, maka ia wajib segera dikebumikan, tak boleh ditunda-tunda. Oh, saya masih nunggu keluarga yang dari jauh. Kalau memang bisa ditunggu-tunggu, tapi tidak usah berlama-lama. Kenapa? Orang yang meninggal itu orang beriman, dia sudah tak sabar ingin ketemu dengan Rabb-nya, memenuhi yaitu mengharap janjinya Allah akan nikmat kubur dan surganya. Kemudian yang terakhir, wattaubatu minadz-dzunub idza farata, dan segera bertaubat apabila terlanjur berbuat dosa. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, bahwa manusia ini tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Lain halnya dengan Nabi, dengan Rasul, mereka adalah maksum, terselamat daripada perbuatan noda dan dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka al-insanu ma'al khoto'i aw nisyan, dan manusia itu adalah tempat salah dan silap. Maka apabila kita terlanjur berbuat dosa, baik dosa kecil maupun apalagi dosa besar, agar segera memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan hal minta ampun itu tak boleh ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, 5 perkara yang harus segera dilaksanakan, harus segera dilakukan, yaitu it'amud dhaifi ila nazala, menyungguhi tamu ketika tamu datang ke rumah kita. Yang kedua, wa qada'ud daina idza wajaba, membayar hutang ketika telah tiba masanya. Yang ketiga, wa taswijul binti idza balaghat, dan menikahkan anak perempuan ketika telah memasuki usia baligh. Yang keempat, wa tajhidul mayyita idza mata, dan mengurusi jenazah ketika telah mati. Dan wat-taubatu minadz-dzunub idza farata, dan segera taubat minta ampun kepada Allah apabila telah terlanjur berbuat dosa. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaatnya buat kita semua. Sebetulnya tadi hadir juga bersama kita yaitu Bapak Profesor dari Malaysia, tapi beliau saya tanyakan akan segera safar entah ke mana. Insya Allah hari Ahad baru pulang kemari. Mungkin nanti kalau beliau siap, kita hari Ahad bisa saja kita dengar daripada tausiah beliau nanti. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.